Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke guys, mari gue buka pembahasan di video kali ini dengan berita bahagia terlebih dahulu yang datang dari salah satu anggota the biggest boy band in the world, BTS. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita FYI.Korea yang berjudul Jin BTS dirumorkan akan debut akting, Kim Namgil sebut pernah seproyek. Nih isi beritanya guys, bukan rahasia lagi bahwa Jin adalah salah satu selebriti yang paling banyak diminati untuk memulai karir akting saat ini. Jutaan orang menghargai bakat alami di dalamnya, memimpikan akhirnya melihat penyanyi dalam film. Jin juga seorang pria yang sangat terkenal di industri akting, dihormati oleh para senior. Misalnya orang yang menginspirasi Jin untuk belajar akting, Kim Namgil. Aktor terkenal selalu berbicara tentang penyanyi ya dengan banyak penghargaan, memanggilnya sebagai Jinny kami. Kim Namgil mengakui bakat murni yang dimiliki Jin sejak lahir, mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi aktor hebat dan dia secara pribadi tidak sabar untuk itu terjadi. Pada 21 Juli, penggemar media sosial menjadi gila atas wawancara Cosmopolitan dengan aktor Kim Namgil. Di dalamnya dia menyebutkan bekerja dengan Jin BTS. Segera setelah itu, aktor Jin menjadi trending ke-6 di seluruh dunia. Media menyebarkan desas-desus dan pengguna media sosial menjadi tak terkendali membayangkan Jin membintangi K-drama baru dengan Kim Namgil. Namun itu semua ternyata salah terjemahan. Cosmopolitan telah mengedit wawancara tersebut, mengoreksi menjadi saya kenal dengan Jin BTS, tapi semua orang masih berharap banyak untuk debut aktor Jin. Hype untuk itu benar-benar gila. Aktor Jin menjadi salah satu trending topik di Twitter. Jin dinobatkan sebagai idola yang paling banyak dibicarakan di agensi akting. Dia mendapat banyak tawaran dari sutradara film dan banyak lagi yang tidak diketahui. Sayangnya Jin belum menerima tawaran apapun, tetapi menyebutkan bahwa begitu dia mau, dia akan debut sebagai aktor. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, sempet kemarin mengejutkan media karena Jin katanya udah debut sebagai aktor, berawal dari aktor Kim Namgil. Ini buat yang nggak tahu, aktor Kim Namgil ini salah satu aktor senior di Korea dan sekarang dia lagi sibuk mempromosikan filmnya Emergency Declaration gitu. Dan di salah satu wawancaranya di Cosmopolitan, sebenarnya dia sempat ngomong gini. Kalau terjemahannya adalah saya sudah bekerja dengan beberapa idol aktor seperti Suzy Miss A, Cha Eun Wastro dan juga Jin BTS gitu. Dan itu langsung rame di mana-mana. Ternyata salah terjemahannya adalah saya kenal dengan Jin BTS gitu, bukan pernah bekerja sama dengan Jin BTS. Karena terjemahan pertama banyak orang berpikir bahwa Kim Namgil ini sudah pernah main drama atau sudah berakting dengan Jin BTS, cuman emang dramanya belum dipublis aja. By the way, buat yang nggak tahu, koreksi kalau gua salah ya Army. Setahu gua Jin itu awalnya juga daftar ke agensi itu, ke Big Hit, bukan ingin sebagai idol tapi ingin sebagai aktor gitu. Tapi akhirnya dia didebutkan sebagai idol gitu. Dan kemarin seingat gua di BTS Festa waktu mereka izin untuk mengejar karir solo masing-masing dulu, Jin bilang dia mau kembali mencoba acting gitu, mau mengejar cita-cita lamanya lah, bahasanya seperti itu gitu. Dan Jin sampai sekarang itu masih jadi salah satu idol yang paling ditunggu debut aktornya. Karena kalau di Korea ada namanya face actor, wajah yang cocok sebagai aktor, dan Jin ini selalu dibilang kalau dia sangat cocok untuk debut sebagai aktor gitu karena wajahnya yang aktor banget lah bahasanya gitu. Dan kalau gue pribadi, gue sangat mendukung, apalagi sekarang BTS udah jelas mereka bilang bahwa mereka sedang mengejar passionnya masing-masing nih, mengejar karirnya masing-masing dulu, mengejar keinginan atau jati dirinya masing-masing. Dan Jin gue berharap bener-bener ikut acting gitu. Dan kayaknya dengan Jin sudah mengumumkan bahwa dia akan pengen acting lagi gitu, gue yakin tawaran yang masuk ke Hype, ke Big Hit gitu, itu udah banyak banget sih. Gue berharap debutnya Jin justru di drama original Netflix macam Squid Game gitu, atau ya pokoknya drama-drama yang level atau skalanya besar. Gue kemarin baca kalau pemerintah Korea sejak Squid Game itu bener-bener mendukung secara besar-besaran konten drama atau film di OTT, di platform OTT seperti Netflix, Disney Plus dan lain-lain gitu. Dan gue berharap Jin ditawari oleh sutradara-sutradara besar yang langsung dramanya kayak Squid Game gitu, atau drama-drama yang sekelas original Netflix, supaya nanti nama dia langsung bisa besar. Semoga beban aktingnya dia bisa lakukan dan langsung dapat notice dari negara-negara luar, karena kita semua tahu nama Jin ini udah besar banget di dunia bersama BTS gitu. Jadi kalau dia bisa bermain di drama original Netflix yang juga skalanya besar, gue yakin akan top markotop sih.
udahlah drama original Netflix, pemainnya Jin, pasti langsung banyak yang nonton gitu. Jadi itu sih harapan gua. Apakah kalian para ARMY pingin atau punya harapan terhadap dramanya Jin? Apakah kalian pinginnya Jin mainnya justru romance komedi, atau genrenya horror, atau genrenya thriller, action dan lain-lain? Kalau gua agak-agak pingin yang agak-agak action gitulah gitu, karena Jin kan selama ini lucu tuh image-nya di BTS gitu. Gue pengennya dia banting setir jadi action yang cool gitu, terus mainnya di original Netflix kayak My Name-nya Han So-hee tuh kemarin, atau kayak ekstrakurikuler yang kayak gitu-gitu loh, yang genrenya action thriller gitu. Itu pasti bakal keren banget sih. Jadi kalau itu harapan gue. Harapan kalian kayak gimana? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Selanjutnya berita kedua yang ingin gue bahas di video kali ini adalah lanjutan dari kasus Kim Garam. Yap, setelah kemarin akhirnya Hype Labels dan juga Source Music mengumumkan bahwa mereka tidak memperpanjang kontrak Kim Garam, alias sudah memutus kontrak dengan Kim Garam, ternyata masih ada lanjutannya nih guys. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita kfm.korea yang berjudul "Ternyata Masih Berlanjut, Bestie Kim Garam ungkap bahwa ia diancam oleh korban B plus tuduh Hype gunakan garam sebagai marketing lalu membuangnya." Nih isi beritanya guys. Bestie Kim Garam ex LE SSERAFIM alias A bikin kesaksian baru. Pada tanggal 20, teman Kim Garam yang diinisialkan sebagai A mengungkapkan melalui IG-nya bahwa B yang mengungkapkan kekerasan sekolah Kim Garam juga merupakan pelaku. B menggertak saya dari SD hingga sekolah menengah dan juga melecehkan dan mengancam orang tua saya. Saya bertanya pada diri sendiri tentang apa yang menyiksa saya, dan saya menulis ini dengan perasaan tidak adil setelah melihat penyerang berkelahi dengan garam selama sekitar 1 bulan, tetapi dia dihibur oleh orang-orang sementara dia bersembunyi di balik gelar korban dan lainnya dijebak sebagai pelaku kedua. B dipindahkan ke sekolah lain karena dia berbagi foto teman sekelasnya dengan pakaian dalam. Dalam prosesnya, dia menerima disposisi nomor 6 oleh Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah. Sebagai teman Kim Garam, saya mengumpulkan data yang saya miliki dan kesaksian teman-teman dan dikirim ke agensi untuk menemukan beberapa, tetapi orang dewasa di agensi pada akhirnya tidak menggunakan data apapun untuk menyelamatkan citranya. Siswa berusia 18 tahun hanya digunakan sebagai alat pemasaran kebisingan dan dibuang. Namun terlepas dari klaimnya, opini publik menjadi dingin. Netizen berbagi reaksi dengan menulis tidak peduli latar belakang B, yang benar adalah garam menerima disposisi nomor 5 sebagai penyerang. Bahkan jika B juga pelaku, dia bukan public figure jadi tidak perlu dipublikasikan. Mengenai klaim mereka menggunakan garam untuk pemasaran kebisingan, Hype menyatakan itu spekulasi yang tidak masuk akal. Sementara itu, Hype memutuskan kontrak garam 3 bulan setelah skandal perundungan di sekolahnya pecah. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, setelah Kim Garam diputus oleh Hype Labels kontraknya, tiba-tiba ada temannya Kim Garam. Nih, inisialnya dulu ya. Teman Kim Garam yang tiba-tiba muncul ini inisialnya A. B ini adalah orang yang melaporkan Kim Garam, yang berlawanan sama Kim Garam nih. Jadi ketika Kim Garam diputus kontrak, si A yang ngaku temennya Kim Garam ini bilang bahwa si B yang lapor Kim Garam ini juga pembuli sebenarnya, juga pelaku kekerasan gitu. Dia juga pernah dihukum sama sekolah, bukan cuman Kim Garam gitu. Terus dia berusaha ngebelain Kim Garam dengan mengumpulkan data. Dia bertanya kepada teman-teman Kim Garam waktu sekolah dan lain-lain. Intinya dia berusaha menyelamatkan citranya Kim Garam gitu. Dan setelah dia mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari teman-teman semua, dia kirim data tersebut ke Hype Labels, ke Source Music gitu. Tapi sama Hype Labels dan Source Music justru sama sekali tidak dipakai untuk menyelamatkan Kim Garam. Jadi dia marah dan dia menuduh Hype Labels dan juga Source Music hanya menggunakan nama Kim Garam untuk kebisingan supaya jadi populer gitu, kayak di Indonesia aja gitu, gunain skandal supaya karirnya naik gitu. Dan ini akhirnya di-counter juga sama Kanets. Kata Kanets gini, walaupun si B atau pelapornya Kim Garam ini juga pembuli, intinya Kim Garam juga pernah ngebully karena Kim Garam juga pernah dapat hukuman posisi nomor 5 di komunitas sekolah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun si B juga pembuli, ya udah nggak masalah-masalah amat karena si B ini bukan public figure, jadi nggak perlu ada yang ditendang dari hidupnya gitu. Sementara Kim Garam ini jadi public figure, debut sebagai idol, jadi dia harus keluar dari public figure, intinya seperti itu gitu. Dan Hype Labels membantah tudingan tersebut. Dan kalau gua pribadi, gua agak kurang bisa nerima logikanya si A, temannya Kim Garam yang ngaku ngebela Kim Garam ini. Karena gini, apa iya agensi sebesar Hype Labels? Hype Labels itu adalah agensi atau labels yang menaungi the biggest boy band in the world, BTS gitu. Apakah mereka butuh bad publicity? Ini sebutannya bad publicity ya, maksudnya iklanin atau mempublikasikan
brandnya dengan cara-cara yang buruk, dengan hal-hal yang buruk supaya diomongin banyak orang. Apa iya Hype Labels harus mendebutkan girl groupnya LE SSERAFIM nih, girl group yang ada anggota sekelas Sakura dan Chaewon yang tadinya udah terkenal di IZ*ONE gitu, harus dengan bad publicity, harus dengan skandal bullying supaya banyak yang ngomongin? Gak masuk akal di otak gua gitu. Justru kasus Kim Garam ini justru merugikan nama LE SSERAFIM dan juga merugikan nama hype-nya. Karena sebelum ada kasus Kim Garam ini bisa dibilang hype ini image-nya masih bagus banget di mata Kanets gitu. Sekarang justru setelah keluarnya Kim Garam sekalipun masih banyak Kanets yang mengecam hype sama Sword Music gitu. Pada minta kejelasan tentang korbannya nasibnya seperti apa. Pada minta Hype Labels sama Sword Music itu minta maaf juga sama korban karena di awal sempet ngelawan korban gitu, atau menyatakan akan menuntut korban karena memfitnah Kim Garam gitu. Justru kasus Kim Garam ini melemahkan nama agensi, melemahkan bukan cuman nama LE SSERAFIM ya. Akhirnya rekannya LE SSERAFIM yang se-label, se-hype gitu juga sempet ke bawah-bawah gitu. Jadi kalau buat gue pribadi, kalau dituduh sama si A ini bahwa Hype Labels dan Sword Music hanya menggunakan Kim Garam untuk bad publicity gitu, atau untuk menaikkan nama LE SSERAFIM, gue sangat tidak setuju sih. Karena agensi segede gini gak butuh gitu-gituan, dia bisa naikin artisnya dengan cara-cara yang bagus gitu. Lagian lagu LE SSERAFIM, kalau kalian nonton kemarin 10 lagu K-pop favorit gue di semester pertama, gue sampai nempatin di posisi ketiga loh. Buat gue ini salah satu lagu debut paling bagus, konsepnya juga bagus menurut gue. Jadi sangat gak masuk di otak gue kalau hype butuh bad publicity untuk naikin nama sebuah grup LE SSERAFIM, yang mana di situ ada Sakura dan juga Chaewon yang udah terkenal duluan juga gitu. Nah, itu sih pendapat gua. Kalau kalian punya pendapat sendiri, coba silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen seperti biasa. Komen lah yang bagus, panjang kali lebar nggak apa-apa, yang penting bahasanya terlihat terdidik, karena supaya kita bisa memulai diskusi di kolom komen. Kalau kalian punya komentar silahkan tuliskan di kolom komen, oke? Dan berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari salah satu member the biggest girl group in the world, Blackpink. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan situs wowkeren.com yang berjudul Jisoo Blackpink dinobatkan wanita tercantik di dunia versi majalah Inggris. Nih si beritanya guys, dengan memiliki visual yang menawan membawa keberkahan sendiri untuk Jisoo Blackpink. Idola satu ini mendapatkan penghargaan dari sebuah majalah di Inggris sebagai wanita tercantik di dunia. Polling dan survei global The Most Beautiful Woman in the World yang diselenggarakan oleh Nubia Magazine telah berlangsung selama 5 bulan. Suara terbanyak jatuh kepada idola pemilik nama Kim Jisoo ini. Jisoo telah resmi mendapatkan sertifikat sebagai wanita tercantik di dunia pada tahun 2022 setelah melalui tahapan survei global yang panjang. Berdasarkan survei, ada 20 selebriti wanita tercantik dari berbagai negara di dunia yang dapat dipilih oleh publik. Pilihan artis wanita dengan suara terbanyak dalam survei panjang pun keluar sebagai pemenang. Diketahui bahwa Nubia Magazine mengumpulkan polling lebih dari 1 juta suara dari total 116 negara. Negara-negara dengan voting teratas diantaranya seperti Meksiko, Peru, Kolombia, Mesir, Arab Saudi, Irak, Argentina, Brazil, Aljazair, Thailand, Filipina, UEA atau Uni Emirat Arab, Indonesia, Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Spanyol, Korea Selatan, dan masih banyak lagi. Jisoo tercatat menerima 500.000 suara dari total 98 negara selama survei. Oleh karena itu, Jisoo pun dinobatkan menjadi wanita tercantik di dunia pada tahun 2022. Jisoo dilaporkan menerima mayoritas suara dari Meksiko, Kolombia, Peru, Korea Selatan, dan banyak lagi. Setelah Jisoo, peringkat kedua dimenangkan oleh Chui Twice, lalu di peringkat ketiga dimenangkan oleh anggota dari Blackpink juga, yaitu Lisa. Berdasarkan hasil akhir dari survei yang panjang, kini Jisoo yang telah resmi disertifikasi sebagai wanita tercantik di dunia menuai pujian dari penggemarnya. Tentunya penggemar merasa bangga dengan pencapaian Jisoo di ranah internasional. Sementara itu, Nubia Magazine juga menyinggung bahwa pihaknya tengah menghubungi agensi Jisoo YG Entertainment untuk pengiriman sertifikat. Ini menandakan Jisoo menerima prestasi yang patut untuk diterimanya. Di samping itu, Jisoo juga kini tengah menerima nominasi atas karir aktingnya di drama Snowdrop. Ia dilaporkan menerima piala dengan kategori Best Feature in Asian Series di ajang penghargaan series MCAN atau SEC 2022 di São Paulo, Brazil. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, Jisoo resmi dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia versi majalah Inggris Nubia Magazine gitu. Seperti yang tadi diberitakan bahwa pollingnya sudah berlangsung selama 5 bulan dan berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta suara dari 116 negara. Oke, jadi bukan dari 1-2 negara, bukan cuman berdasarkan standar kecantikan dari
satu dua negara, bukan juga standar kecantikan dari Korea doang gitu, tapi dari banyak negara. Dari 1 juta suara, Jisoo menerima 500.000 suara, lebih dari setengahnya atau hampir setengahnya yang berhasil atau yang memilih Jisoo sebagai wanita tercantik di dunia. Dan ini sangat sangat membanggakan tentunya. Memang kalau kalian susah ya untuk tidak menyadari Jisoo itu tidak cantik. Jisoo itu memang muka aslinya cantik banget aja, dia diem aja cantik banget gitu. Dan gue baru sadar kalau dia juga mirip sama salah satu aktris favorit gue, Tang Wei namanya. Dia adalah aktris dari Cina, dari Hong Kong juga, dari Taiwan juga gitu. Kalian bisa cek. Kemarin gue tuh baru nonton film judulnya Decision to Live gitu, yang main adalah aktris Tang Wei ini, dan mukanya mirip banget sama Jisoo. Gue langsung kebayang, gini nih Jisoo kalau jadi aktris dan udah berpengalaman bakal kayak gini. Dan ya gue udah jadi kebayang. Gue pengen Jisoo segera main drama lagi setelah Snowdrop, yang kemarin dramanya bisa dibilang temanya lumayan berat. Gue pengen Jisoo terus mengembangkan karirnya as aktris. Kalau bisa setelah ini main genre yang berbeda lagi. Romcom boleh, lebih ke action boleh, thriller juga boleh. Karena kalau kalian lihat review gue untuk Snowdrop, gue udah ngasih tau kalau Jisoo sama sekali actingnya tidak mengganggu. Padahal ini adalah acting debutnya dia dan beban dia sangat berat sebagai pemeran utama gitu. Kalau untuk visual, sekali lagi selamat untuk Jisoo bahwa dia udah dinobatkan sebagai yang tercantik di dunia. Dan gue sangat setuju dengan ini ya, walaupun kualitas tercantik akan berbeda-beda tiap tahun, karena tiap tahun akan muncul orang baru, akan muncul public figure baru yang dianggap cantik gitu. Tapi dengan dinobatkan Jisoo ini dan diberi sertifikat, bahkan berarti menandakan bahwa emang kecantikan Jisoo ini nggak main-main. Bahkan Nubia Magazine aja sekarang katanya lagi berusaha menghubungi agensinya Jisoo, Wajah Entertainment, untuk menyerahkan sertifikatnya secara langsung. Jadi itulah berita untuk Jisoo ini ya. Sekali lagi selamat untuk Jisoo, tidak henti-hentinya kembali mengukir prestasi secara internasional. Jadi gimana nih Blink dan juga para penggemar Jisoo tanggapannya terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.